Tepat saat ketiga Raja Naga bersiap melancarkan serangan penghabisan untuk melumpuhkan Xian, suasana mendadak berubah. Dari kejauhan, terdengar teriakan keras menggema di cakrawala. Sebuah teknik jari musim semi kuning melesat dengan kejam, menghantam ketiganya tanpa ampun hingga terlempar mundur beberapa langkah. Ketiga Raja Naga menghardik penuh amarah. Siapa orang gila yang berani ikut campur dalam urusan suku naga? Di saat itulah, sosok Soyan muncul di hadapan semua orang. Xian terkejut bukan main. Dengan wajah cemas, ia segera berseru, "Soyan, kenapa kau ada di sini? Cepat mundur!" Xian tahu betul, meskipun kultivasi Soyan meningkat pesat dan mengejutkan, lawan yang mereka hadapi adalah tiga Raja Naga raksasa dari suku Void kuno. Namun, Soyan datang bukan tanpa persiapan. Ia sudah melihat taktik kuat yang disiapkan Xian sejak awal. Dengan tenang, Soyan berkata, "Aku akan menahan mereka sementara. Kerahkan seluruh kekuatanmu." Xian mengangguk. Ia membutuhkan waktu untuk mempersiapkan serangan puncaknya. Melihat itu, ketiga Raja Naga tertawa dingin. "Bocah, kau benar-benar mencari kematian?" Tanpa banyak bicara, mereka bertiga menyerang secara bersamaan. Tiga kekuatan besar menyatu, membentuk formasi mematikan. Soyan langsung membalas dengan melepaskan teknik murka ilahi musim semi kuning, salah satu teknik tingkat tinggi yang baru ia kuasai. Mengerikan menghantam titik spiritual ketiga Raja Naga. Pendengaran mereka berdengung hebat, tubuh mereka kaku sejenak, seolah jiwa dan kekuatan spiritualnya diguncang dari dalam. Murka mereka pun memuncak. Serangan brutal melesat ke arah Soyan. Dengan sigap, ia mengambil langkah antisipasi. Dari telapak tangannya, muncul rantai api surgawi 5 warna yang langsung dilepaskan. Bentrokan dahsyat terjadi, mengguncang seluruh pulau Naga Timur. Badai api menggulung langit, bahkan membuat para ahli kuat yang sedang bertarung di tempat lain terdiam karena nyeri. Tak ada yang menyangka, kekuatan sebesar itu berasal dari seorang bocah bernama Soyan. Namun setelah serangan itu, Soyan langsung menelan pil pemulihan. Tubuhnya dilanda kelelahan luar biasa. Dokinya terkuras parah akibat teknik murka ilahi dan kombinasi api 5 warna yang mengerikan. Tiba-tiba, dari pusaran badai api di hadapannya, ruang dimensi terbuka. 3 cakar naga raksasa muncul dan menerjang dengan kecepatan penuh. Ketiga Raja Naga akhirnya menampakkan wujud asli mereka sebagai naga kuno. Meski terluka akibat ledakan sebelumnya, formasi gabungan mereka masih sangat tangguh. Dengan amarah membara, mereka bersumpah akan membuat Soyan merasakan nasib yang lebih buruk dari kematian. 3 pilar cahaya melesat ke arahnya. Bebatuan hancur berantakan saat bersentuhan dengan teknik mengerikan itu, reinkarnasi Buddha amarah. Jika terkena, bahkan Soyan pun akan musnah tanpa sisa. Soyan segera membentuk segel api raksasa untuk menahan serangan tersebut. Namun benturan kekuatan itu justru mematahkan pertahanannya. Ia terpental dan memuntahkan darah. Mundur beberapa langkah dengan napas tersengal. Meski begitu, matanya tetap menyala penuh tekad. "Kalian akan kehilangan banyak hal jika mencoba membunuhku." Kedua tangannya membentuk segel lagi. Sebuah avatar ilusi menutupi tubuhnya. Ia bersiap melepaskan murka ilahi musim semi kuning sekali lagi, mempertaruhkan segalanya. Ketiga Raja Naga menyerang tanpa ampun. Pukulan demi pukulan menghantam dada Soyan. Tubuhnya porak-poranda di tengah serangan bertubi-tubi. 2 serangan cahaya seperti kilat datang dari samping dan belakang. Diyakini akan mengakhiri hidupnya. Namun di saat kritis itu, sebuah garis darah aneh di dadanya bersinar. Doki yang sebelumnya hampir habis tiba-tiba pulih seketika, bahkan jauh lebih kuat dari kondisi puncaknya. Soyan terkejut. Dengan kekuatan baru itu, ia mampu menghindari serangan mematikan dengan mudah. Dan tepat saat itu,
Energi doki emas menyelimuti cakrawala. Zian akhirnya muncul. Di tangannya tergenggam sebuah pedang dengan ukiran pola emas, pedang kaisar pemusnah naga, senjata legendaris ras naga kuno. Tatapan Zian tajam dan penuh niat membunuh. Pupil emasnya terkunci pada 3 Raja Naga yang selama ini menebar kekacauan dan perang saudara. Tanpa ragu, energi doki berkumpul di ujung pedang. Zian mengayunkannya. Satu tebasan, lengan Raja Naga Selatan terputus. Tebasan lain, perut Raja Naga Barat terbelah. Dengan suara dingin, Zian berkata, "Jika kalian berani menyentuh Soyan lagi, aku akan memenjarakan kalian seumur hidup di penjara naga kuno." Aura Kaisar Naga terpancar dengan menakutkan. Ketiga Raja Naga gemetar hebat saat melihat kilau pedang pemusnah naga. Zian melangkah maju, membawa tekanan yang membuat seluruh Pulau Naga Timur terdiam. Ranah kekuatannya melonjak drastis. Para tetua dan prajurit Pulau Naga Timur berlutut serentak, memberikan hormat penuh. Seorang Kaisar Naga sejati telah lahir. Namun anehnya, ketiga Raja Naga itu memilih mundur tanpa memberi hormat. Mereka melarikan diri dalam kondisi terluka parah. Soyan menatap Zian dengan kagum, namun terkejut saat melihat rambut Zian berubah menjadi putih keabu-abuan. Pedang pemusnah naga telah menguras vitalitasnya. Pertarungan pun berakhir. Pedang itu menghilang, dan Zian hampir roboh kelelahan. Soyan segera menopangnya dan memberikan pil pemulihan. Tap medan perang dengan hati berat. Banyak prajurit Pulau Naga Timur gugur. Namun Soyan menguatkannya, ia telah melakukan yang terbaik sebagai Kaisar Naga. Para tetua berkumpul. Zian memerintahkan mereka tetap waspada. Pertarungan ini belum benar-benar selesai. Setelah Pulau Naga Timur pulih, kita akan menyatukan seluruh klan. Soyan memandang Zian, gadis kecil yang dulu ceroboh kini telah menjadi pemimpin besar. Zian tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Tanpa bantuanmu hari ini, semuanya mungkin sudah berakhir. Ia pun meminta Soyan tinggal sementara di Pulau Naga Timur untuk memulihkan diri.